Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ayat hari ini masih melanjutkan bacaan dari hari kemarin, yaitu berbicara tentang perikop Paulus tidak mementingkan diri. Saya akan bacakan ayat 16 sampai 33. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menuruti firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku puasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara, renungan hari ini berisi tentang Paulus yang menjelaskan tuduhan yang diberikan kepadanya. Orang-orang menuduh Paulus menggunakan posisi rasul untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan dalam pelayanannya, ia lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan dalam bacaan hari ini kita melihat Paulus menjelaskan apa yang ia alami dalam pelayanannya. Di sana ia menceritakan hal yang buruk terjadi saat ia melayani. Hal buruk ini terjadi bukan hanya karena orang-orang yang memang membenci Paulus, namun juga datang dari orang-orang yang seolah-olah mendukung pelayanannya. Namun, sebenarnya di belakang Paulus, mereka berusaha merusak pelayanan yang Paulus lakukan. Saudara, melalui apa yang terjadi dalam pelayanan Paulus, kita melihat ada berbagai macam respon orang menilai pelayanan yang Paulus lakukan. Ada orang yang memang sudah membenci sejak awal, namun ada juga orang yang seolah-olah mendukung pelayanannya, namun sebenarnya ia juga tidak mendukung.
Saudara, hal seperti ini pun terjadi dalam gereja saat ini. Banyak orang yang berpura-pura baik untuk menarik jemaat agar dapat menghasut mereka untuk menebar fitnah terhadap pelayanan yang benar. Oleh karena itu, gereja perlu waspada agar orang-orang seperti ini tidak berkembang dalam gereja. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam pelayanan yang dilakukan. Karena akan ada saja orang-orang yang berusaha menghasut untuk menebar fitnah terhadap pelayanan yang dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, marilah kita lebih waspada terhadap orang-orang yang berusaha menghasut kita mengenai pelayanan dari pelayan yang benar. Dan tetaplah menyadarkan diri kepada kuasa Allah saat kita melakukan pelayanan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam melakukan pelayanan, sudahkah kita terus melakukan kebenaran dan tetap menyandarkan diri kepada kuasa Allah? Jika belum melakukan hal tersebut, maka marilah kita berdoa, meminta Allah untuk mengubahkan kehidupan kita, dan minta Roh Kudus untuk terus membimbing kita, sehingga dalam pelayanan yang kita lakukan, kita terus melakukan kebenaran dan terus menyandarkan diri kepada kuasa Allah. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk setiap kami menjadi pelayan-pelayan yang terus melakukan kebenaran dan terus bersandar kepada kuasa Allah yang menyertai dalam pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini dalam melakukan pelayanan kami belum melakukan hal tersebut. Dan mulai saat ini Tuhan, kami minta biar Tuhan mengubah kehidupan kami, dan kami juga minta biar Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami, sehingga mulai saat ini ketika kami melakukan pelayanan, kami melakukan pelayanan dengan kebenaran, dan dalam pelayanan yang kami lakukan kami menyandarkan pelayanan ini kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.